seperti Miss Olive jelaskan. Karena ini direkam dan akan disimpan dan akan dipublish, saya harapkan canda-candaannya tidak berlebihan. Kamu tidak saya suruh untuk diam, tapi jangan menggunakan kata-kata yang kurang pantas dan gerakan-gerakan yang tidak pantas. Biar kita pakai informasi. Oke. Kalau mau duduk di kelompoknya juga nggak apa-apa sih. Ya. Ya, oke, udah ready ya semuanya. Nah, sebelumnya saya izin untuk rekam ya. Kita cuma satu sesi ini. Kita bakal bahas tentang sifat koligatif larutan elektrolit ya. Khususnya itu penurunan titik beku. Nah, sebelum itu kita mau review materi dulu. Tapi di sini kita Miss nggak mau review sendirian karena kan kalian yang belajar kan. Jadi Miss minta tolong mungkin dalam satu meja bisa siapin device-nya masing-masing. Coba disiapin dulu device-nya masing-masing. Disiapin dulu aja dari sekarang device-nya masing-masing ya. Ya, itu buat nanti setelah review. Pokoknya biar kita bergeraknya cepat. Nah, tapi coba tentuin dulu, selain itu tentuin satu meja ada satu orang yang berdiri. Satu meja harus ada satu orang yang berdiri. Ya, sekarang. Oke, thank you. Oke, tinggal meja ini. Oke, thank you ya. Jadi, ya, thank you udah berdiri. Jadi kalian yang di sini silakan urutannya gini ya, 1, 2, 3, 4. Nah, jadi dari urutan 1 silakan kalian pilih satu buku yang ada di depan. Jadi kalau udah milih nih, deal-dealan dulu nih sama kelompoknya. Oke, kalau udah milih, ya kalau udah milih terus ada pertanyaannya silakan dijawab. Ya. Wah. Oke, mulai dari meja ini dulu. Siapa namanya? Ya, silakan milih nomor berapa? Nomor 3. Yakin? Oke, pertanyaannya adalah sifat koligatif itu dipengaruhi zat terlarut nggak? Kenapa? Coba ini kita review. Coba ayo dijawab langsung yang kamu tahu aja. Ayo loh. Gimana jawabannya? Jawabannya iya atau tidak?
Ya, karena kenapa iya? Karena semuanya dengerin ya. Karena ya, oke. Dengar nggak temennya ngomong apa? Sekali lagi, coba yang kenceng. Kalau setelah masanya banyak, sifat koligatifnya juga nilainya tinggi. Oke, thank you. Silakan duduk. Jadi kalau sifat zat larutnya itu banyak, itu sifat koligatifnya juga mempengaruhi. Kayak praktikum yang di awal itu loh, yang garam dan glukosa. Itu kan kalian melarutkan beberapa gram ya. Oke, thank you ya. Oke, selanjutnya nomor 2 mana? Urutannya 1. Nah, kamu nomor berapa? Vincent? Yakin? Kata teman-teman saya. Oke. Berarti kalau teman-temannya juga harus bantu ya. Apa bedanya sifat koligatif larutan elektrolit dan non elektrolit? Silakan dijawab. Yang jawab Vincent. Apa coba bedanya? Yang kamu tahu aja. Yang terlintas langsung. Senyawanya beda yang dipakai. Senyawanya beda. Ada lagi? English. Ada lagi? Apa? Persamaan senyawanya. Ada lagi? Udah. Oke. Katanya bedanya itu adalah di senyawanya, di persamaannya, sama di rumusnya katanya ya. Benar nggak? Benar ya. Nggak salah. Oke, thank you ya. Silakan duduk. Jadi sifatnya itu bedanya ada nanti kalau yang elektrolit, makanya nilai derajat ionisasinya itu 1 karena dia itu terionisasi sempurna. Jadi maksudnya tuh larut secara sempurna. Tapi kalau yang tapi yang kalau non elektrolit itu dia kadang tidak terionisasi secara sempurna. Begitu juga ada yang elektrolit lemah gitu ya. Itu review kemarin. Coba tinggal 2 lagi. Sebelah sini dia nomor berapa? 1 atau 4? 1. Berarti yang ini nomor 4 ya? Gak apa-apa ya? Berapa derajat ionisasi elektrolit kuat dan non elektrolit? Tadi keceplosan berarti saya. Baru disebutin. Jawab di sini. Oh. Gimana Jess? Kalau salah lu. Ya 1 sama 0. 1 itu siapa? Elektrolit. Ini dua-duanya elektrolit. Elektrolit mana nih? Kuat atau non elektrolit? Yang 1 yang? Iya. Yang 1 yang mana? Elektrolit. Yang terus satu lagi? 0 yang non elektrolit. Oke, thank you. Silakan duduk ya. Dibaca-baca lagi bukunya. Benar ya? Tadi udah dijelasin juga. Berarti ini terakhir nih nomor 4 ya. Oke, ini gampang sih. Sebutkan sifat koligatif larutan apa aja. Kalau bisa jelasin salah satunya. Titik uap, apalagi? Penurunan titik beku, lalu kenaikan titik didih, lalu tekanan osmosis atau osmotik. Benar ya? Ada yang bisa kamu jelasin salah satunya? Coba jelasin singkat aja, nggak usah ini.
Ada yang bisa kamu jelasin, tak dari kamu bisa sebutin apanya, rumusnya dan lain-lain. Iya, penanti. Tahu nggak harga KF berapa? Harga KF berapa nilainya? Ada yang catat? KF. Iya, 1,86 ya. Dan itu bakal kita pelajari hari ini. Oke, silakan duduk. Thank you semuanya udah mereview materi ini. Jadi nanti baca-baca lagi ya tentang sifat koligatif yang lain. Ya, jadi ini ya review dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi jangan bingung kalau ditanya tentang sifat koligatif larutan itu ada apa aja. Ini ada tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis. Ini buat yang, ini rumus apa? Elektrolit atau non elektrolit? Ya, ini untuk rumus yang non elektrolit karena yang elektrolit itu dikali sama dikali sama I ya, dan itu nanti bakal kita pelajari. Oke, selanjutnya ada pertanyaan. Silakan disiapin dulu device-nya masing-masing dan coba buka Mentimeter. Mau difoto ya? Sorry. Pertanyaannya adalah, apakah kamu tahu gimana ya cara membersihkan jalan bersalju dengan cepat? Ada yang mau jawab? Kan kalau misalnya lihat di film-film gitu kan, itu kan kalau misalnya saljunya sampai kaki kan agak susah melangkah ya. Nah, coba bayangkan kalian itu mau jalan tapi banyak salju. Jadi gimana ya cara membersihkan jalan itu supaya kalian bisa jalan? Pakai garam. Ada yang jawab pakai garam? Pakai mesin. Oke, tapi di sini Miss mau kalian jawab pakai Mentimeter. Jadi kalian coba buka udah dibuka, terus ini kodenya. Ini kodenya, dan kalian ketik jawaban kalian masing-masing di sini. Pakai garam makanya. Ada lagi? Garam. Ikan. Ini apa ya maksudnya? Ikan nasi disiram air pakai mesin. Oke, snow deterjen. Ini yang jawab ikan sama ayam kenapa ini? Saya bilang garam, Miss. Oh, siapa yang jawab nasi tadi? Pakai air dingin. Ini kalau pakai ayam digimanain ya maksudnya dimakan? Pakai garam. Ada lagi? Kalau jawaban kalian nggak ada di sini berarti rata-rata jawabannya sama. Yang paling besar itu garam. Pakai urea katanya. Pakai urea. Pakai air panas. Oke, pakai air panas. Pakai api. Oke, pakai api. Thank you yang pakai api. Udah semua? Oke. Disapu. Ini disapu pakai apa? Pakai sapu rumah. Disapu. Jadi kamu nyapu satu-satu gitu. Ya. Di sini bisa dilihat ya, jawaban yang paling besar itu adalah garam. Berarti rata-rata jawabnya adalah garam. Sama pakai mesin. Ya, rata-rata. Oke. Thank you ya. Ini jawaban-jawaban kalian semua nih ya. Oke. Sekarang coba kita lihat video yang berikut ini. Karena suaranya enggak di speaker, jadi tolong udah penasaran dia nggak mau connect, nggak apa-apa. Karena ini nggak pakai speaker, jadi tolong suaranya dikecilin. Coba ya, kita lihat video ini. Gimana ya caranya? Sebentar ya, masih loading. Waduh.
Wah ini ngelag banget ya, kayaknya yang pakai provider SDH Cikarang guys ini kayaknya banyak ya. Why is salt added to icy roads? To make ice tasty. Waduh. Nah, salt helps melt the ice and thus clear the roads. What? But how, dude? The freezing or melting point of water is about 0 degrees Celsius or 32 degrees Fahrenheit. When temperature drops below Ya, sambil nunggu the ngelek-ngelekan melting nih ya. point, water molecules Jadi kalau suhunya itu turun di bawah bond together 0, to form solid dia ice. bakal membeku. However, when temperature rises, Tapi kalau suhunya di atas 0 dia bakal gimana? Ya, above the melting point, the bonds break and the ice melts, forming dia bakal meleleh kalau suhunya itu di atas 0 atau panas ya. now. Ya, maafin ya. When we add salt or sodium chloride, Lalu apa yang terjadi kalau misalnya kita menaburkan garam di atas permukaan es? Ada yang bisa tebak nggak kira-kira? Sebelum videonya spill. Kenapa? Kenapa, Jer? Kenapa? Oke, coba kita lihat ya. Itu tetap gak mau jalan ya. Oke. Kenapa? Ya karena sangat-sangat ngelag ya. Jadi nggak apa-apa kita bahas aja. Jadi nanti kalau misalnya garam ditaruh di atas permukaan es, ini kan permukaan es itu kalau kalian pegang kan masih basah ya, masih ada bentuk airnya. Nah nanti dia tuh bereaksi sama si garam ini. Dan apa yang terjadi? Nanti es itu akan meleleh. Begitu. Kenapa bisa meleleh? Ya, kita langsung ke sini aja. Nah, kenapa bisa meleleh? Coba bisa kalian diskusiin dulu sama teman-teman kalian yang ada di meja. Kenapa penambahan garam itu bisa mempengaruhi proses titik beku air, coba? Ya, bisa. Ya. Coba. Kalau di videonya itu meleleh sih. Kalau di sini udah apa? Meja ini udah ada jawabannya belum? Udah. Semakin susah buat jadi gitu. Udah kayaknya udah ada semua ya jawabannya tadi keliling-keliling. Coba ya bentar.
penasaran, coba kita back dulu. Bisa nggak ya di play? Thumbs up time. Kalau nggak bisa kita lanjut. Why is salt added to icy roads? To make ice tasty. Nah. Salt helps melt the ice and thus clear the roads. What? But how, dude? The freezing or melting point of water is about 0 degrees Celsius or 32 degrees Fahrenheit. When temperature drops below the melting point, water molecules bond together to form solid ice. However, when temperature rises above the melting point, the bonds break and the ice melts, forming liquid water. Now, when we add salt or sodium chloride to ice, it lowers the melting point, causing solid ice to melt and form liquid even at temperatures below 0 degrees Celsius. Then, the salt dissociates in the liquid water, forming sodium and chloride ions. These ions make it harder for liquid water molecules to again bond together and form ice. Hence, the melting ice does not refreeze and thus helps clear the roads. Nah, seperti itu ya jawabannya. Ya puji Tuhan ya, videonya bisa diputar ya. Jadi coba yang tadi udah di-keep jawabannya, sebelum sini ada yang mau share dulu nggak jawabannya apa? Satu kelompok aja. Kayaknya jawaban kelompok ini kritis kayaknya. Coba. Gimana jawaban kalian? Coba. Jadi dari itu kayak untuk masalah es atau salju itu kan nggak mungkin semuanya pada gitu. Nah pas garamnya dituangkan, dia masuk ke dalam sela-sela salju dan es itu dan memecahkan molekul-molekul airnya. Jadi Makanya salju atau es itu bisa mencair. oke, thank you ya. Oke, katanya karena ditambahin garam, jadi molekul-molekul garam itu ada di sela-sela si es, si air. Jadi dia itu bakal susah untuk membekunya. Oke, kita lihat ya pembahasannya ya. Jadi suhu titik beku air itu berapa? Air membeku pada suhu 0 atau 32 Fahrenheit ya di sini. Nah, kalian kan belum buat es nih. Jadi nanti kalau misalnya ada perlu buat es, nanti kalian kita bakal lihat. Kalau misalnya di atas suhu 0 derajat atau di suhu ruang ini ya 25, itu ya air ya, bentuknya air. Tapi kalau kita masukin ke freezer, kalau nanti kita mau buat es di suhu 0 derajat, dia akan menjadi es. Tapi ini kan butuh proses yang lama. Dia butuh berjam-jam. Nah, tapi kalau misalnya di bawah dari 0 derajat, ini tuh 15 Fahrenheit itu sekitar minus 9, ya air ya tetap jadi es. Semakin dingin tetap jadi es. Tapi apa yang kita temukan kalau misalnya NaCl atau garamnya itu ditabur ya. Tadi ada yang nanya ditabur atau dilarutin dalam air terus disiram. Ditabur, benar-benar garam ditabur, itu dia akan berikatan dengan yang ada di molekul air ini. Jadi benar banget kata kelompok ini, jadi dia tuh masuk ke sela-sela air walaupun suhunya itu 0. Jadi dia susah tuh untuk membentuk es. Karena si air ini, si garam ini itu akan menjadi awalnya itu ion NaCl nih. Lalu karena dia sama air, ya, karena dia sama air, dia itu akan berubah menjadi Na+ dan Cl-. Dia berpisah-pisah. Jadinya si air ini susah untuk membentuk jadi es, jadi padatan. Terus siapa sih yang mempengaruhi padatan ini? Ini nih, H ini. H inilah yang memperkuat air untuk menjadi es, untuk menjadi padat. Nah, tapi karena udah keganggu kan sifatnya, jadi dia susah. Apakah bisa membeku lagi? Bisa, kalau suhunya itu di bawah dari 0 derajat atau dingin banget, dia baru bisa membeku lagi. Jadi titik bekunya air itu udah berubah. Biasanya di minus 5 derajat baru dia bisa membeku lagi. Tapi kalau misalnya in case di luar negeri suhunya Rusia misalnya suhunya sampai minus sekian lah, minus 15 atau minus 10, itu kita nggak bisa tuh taburin garam NaCl. Biasanya ditaburin itu garamnya itu MgCl2, CaCl2. Kenapa? Karena ionnya lebih banyak. Ada 3. Kalau NaCl kan Na sama Cl cuma 2. Jadi gitu. Nah ini ya proses peleburan si NaCl itu terjadi karena garam itu mengurangi energi yang dibutuhkan untuk menjaga air dalam kepadatan es. Jadi begitu fenomena dari sini. Tapi bukan artinya kalau misalnya kalian nih
jalan-jalan ke luar negeri atau nemu es terus kalian tabur-taburin garam, jangan ya, karena itu juga bakal merusak lingkungan. Jangan, karena nanti airnya jadi asin. Sama ini kan, tau nggak, air laut asin kan? Pernah mikir nggak kenapa nggak bisa beku di sana? Iya, karena dia mengandung garam, makanya dia nggak beku. Dia butuh bekunya itu pada suhu yang emang paling dingin. Jadi dia susah untuk membeku di suhu 0. Begitu. Oke, ini aplikasi ya, fenomena atau aplikasi penurunan titik beku. Nanti ini ada di LKPD atau di laporan kalian bisa dibahas ya. Karena ini sudah kita bahas. Nah, selanjutnya ini rumusnya. Tapi kita fokus ke larutan elektrolit atau dikali I. Ini ya, udah pada catat semua kayaknya. Ini. Oke, mungkin kita langsung ke contoh soalnya aja, ini paling mudah, paling gampang. Ada yang bisa langsung hitung berapa penurunan titik beku MgCl2 kalau M-nya diketahui 0,00145? Ada yang bisa bantu hitung? Nah, bisa tuh langsung di kalkulator boleh. Berapa ya penurunan titik beku MgCl2? Coba. Ada yang ada jawabannya sementara ini? Berapa ini? Berapa? 8? 09. Yakinnya berapa? 5,394 kali 10 kali 5,394. Koma? 10,43. Ada lagi jawaban lain atau ada yang sama? Oke, kita bahas ya. Ada jawaban lain kita bahas ya. Oke, mari kita bahas mana jawaban yang benar ya. Coba lihat MgCl. MgCl ini menjadi apa kalau di sini? Dia akan berurai di dalam. Mg berapa? Oke, Mg 12 tambah 2Cl. Kalau di sini berarti M-nya berapa ya? Kenapa 3? Oke. Ada yang belum tahu kenapa 3? Udah berangkat semua ya? Iya. Nah, lalu ditanya itu penurunan titik beku. Penurunan titik beku itu delta TF. Oke, di sini mau menekankan, kalau misalnya ditanya penurunan titik beku, turun. Kalau turun itu kan berarti ada titik awal sama akhir kan? Berarti dari 0 turun ke bawah. Berarti yang ditanya itu delta TF, makanya ada delta. Delta itu akhir dikurangi awal. Tapi kalau misalnya ditanya titik beku, hanya titik beku, berarti yang ditanya itu adalah TF tanpa delta. Jadi kadang siswa-siswa suka tukar sih sama pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Karena ini penurunan titik beku, berarti rumusnya ini. Coba ini apa rumusnya? Coba bersuara. Kali AF kali Oke. Molarnya udah tahu ya, 0,00145 molar. Dikali KF-nya berapa ya? KF molar. Oke, udah ya, lebih diri tadi. Ini I-nya berapa coba? 3. Kenapa I-nya 3? Cepet banget hitungnya. Karena elektrolit. Wah, ada yang masih bingung kenapa I-nya 3? Yang belum bingung nggak? Enggak bingung atau iya bingung? Enggak bingung. Oke. I-nya 3 ya. Karena ya kalau dijabarin ya 1 ditambah N-1, N-nya kan 3 kurang 1, alfanya karena elektrolit itu ada 1. Jadi di sini ini ya 3. Ini ya kalau dijabarkan. Nah, jadi berapa ini? Ada yang bisa bantu hitung pakai kalkulator atau langsung? 0,091. Ya. Kali 10 pangkat min 3. Oke. Mungkin yang jawaban ini belum dikali I ya? Dikali 2 masih kali 2. Oh, dikali
minus. Tapi intinya caranya udah tahu ya. Nah, itu sangat-sangat sederhana tentang penurunan titik beku ya. Nah, itu kan kalau di elektrolit kuat kita udah tahu kalau alfanya 1. Gimana kalau misalnya kayak gini soalnya, coba. Diketahui M-nya 0,5. Terus membeku pada suhu minus 1,55. KF-nya 1,86. Yang ditanya berapa ya derajat ionisasinya atau alfanya? Coba. Ada yang bisa mau coba kerjain dulu? Coba dikerjain dulu yuk. Rumusnya sama, cuma yang ditanya alfanya. Coba jadi berapa tuh? Coba dicoba-coba dulu. Yang belakang boleh dikotret-kotret dulu. Kira-kira gimana nih kalau ditanya si alfanya? Pertanyaan yang bagus, elektrolit biner itu apa? Elektrolit biner itu apa? Pertanyaan yang bagus. Oke, ada yang sebelum menjawab pertanyaan biner, ada yang udah ketemu caranya mungkin? Yang udah expert? Oke, kita lihat ya di sini. Kalian menjawab biner. Coba diketahuinya dulu. Diketahui apa ya? Diketahui berapa molnya meja belakang? Wow, 0,5. Apalagi yang diketahui? Berapa KF-nya mejanya belakang? Mejanya Jer? Oke. Apalagi yang diketahui? Kenapa KF aksen? Minus 1,55. Yang ditanya itu adalah ini ya. Oke, mari kita jabarkan satu-satu ya. Nah, sebelum kita ke rumus ini, coba kita lihat ini. Diketahui PF-nya segini. Kalau misalnya kita mau cari derajat ionisasi kan ada di sini ya. Ini kan rumusnya 1 ditambah M-1 kali alfa. Kita mau cari ini. Berarti kita harus tahu ini dulu nggak sih? Sedangkan yang kita tahu cuma ini. Berarti langkah pertama itu kita harus pakai rumus Oke, bisa langsung dimasukin aja. Berapa ini? 0. Kenapa 0? Ada yang tahu kenapa 0? Meja belakang? Kenapa delta TF0-nya 0? Karena? Yes, karena titik bukunya 0. Thank you. Ini dikurang 1,5. Nah, jadi kita tahu kalau delta TF itu adalah 1,55. Oke. Dari sini kalian bisa masukin ke rumus ini secara langsung aja ya. 1,55 sama dengan molarnya berapa? 0,5 kali KF-nya 1,86. Nah, di sini kan bingung kan? 1 ditambah N-1 dikali alfa. Pertanyaannya, elektrolit biner itu apa? Gimana cara nentuin M-nya? Ada yang tahu nggak biner itu berapa? Biner itu 2.
Kalau mono satu. Ya. Karena di situ kita nggak tahu elektrolit biner itu mana elektrolit yang mana. Jadi karena di situ dikasih tahu punya biner 2, berarti di sini n-nya itu adalah 2. Coba kalian cari alfanya berapa dengan ini sistematis matematika biasa ya. Nanti ada penjumlahan pengurangan. Coba nanti kalau dijabarin alfanya kalau udah ketemu coba bilang 0,67. Kamu udah hitung? Oke. Jawaban pertama 0,67. Iya. Jawaban kedua 0,83. Ada lagi? Meja belakang ada jawaban lain? Oke. Meja belakang? Enggak ada. Coba dihitung dulu nih. Coba dihitung dulu. Nih, dari sini kita nyari ininya berapa? Coba. Jadi berapa? Oke. Yang ada yang masih hitung atau mau langsung bahas aja? Bahas aja ya. Oke. Ini 1,55. Ada yang bisa bantu ini berapa? 0,93 ini kan dikali 1 ditambah 1 ya ditambah alfa. Kenapa bisa ditambah alfa? Ada yang masih bingung nggak? Kan sini karena kan ini 2 kurang 1 kan 1 kali alfa jadi ya 1 tambah alfa. Oke. Sekarang ini ke sini kalinya ya, ini matematika biasa lah kan, di matematika nggak sih? Kan? Nah, di sini aja ya, biar kelihatan. Ini jadinya berapa? 1,55 sama dengan 0, oke. Ada yang langsung bisa hitung alfanya jadi berapa? Bisa. Ini bisa. Jadi berapa nih? 0,666 atau 0,67. Ini adalah derajat ionisasinya dari elektrolit. Seperti itu kalau misalnya nanti di soal, entah itu sumatif, nanti ada nih kayaknya mungkin. Kalau misalnya ditanya derajat ionisasi, gitu ya caranya, tinggal dijabarin. Oke. Kalau gitu, coba kalian kerjakan soal ini. Seharusnya nggak menjadi kesulitan. Ini yang ditanya sama, tapi beda garamnya. Coba yuk, dicoba yuk semuanya. Semuanya coba yuk, dibuka bukunya atau di device-nya bisa dipotret. Coba, kalau diketahui kayak gitu, berapa ya alfanya? Derajat ionisasinya. Kalau bingung bertanya ya. Garam MA, bukan nama garamnya MA ya, nggak ada garam MA. Tapi anggaplah garam itu adalah MA. MA. Jadi kalau ya ini jadinya apa ini di sini? M. Coba tentuin berapa tuh M-nya. Iya.
100 gram air. Mol ya. Yuk, ada yang udah dapat jawabannya sebelum bel berbunyi? 0,74 kita keep dulu ya. Ya, kita keep dulu. Ada jawaban lain meja belakang? Mejanya. Ada jawaban lain? Jawaban kalian berapa? Oh, belum. Meja itu udah ada jawaban? Belum. 0,74 sama ya. Ada jawaban yang lain? Kayaknya pada kebingungan ya. Oke, mari kita bahas aja ya. Jadi ini garam MA. Berarti kalau garam MA, coba lihat dulu ke depan. Berarti ini N-nya berapa ya? N? 2. Oke. Sekarang masuk ke rumus yang itu. Sama rumusnya, tapi coba diteliti lagi ya. M itu gimana? Ini cari-nyari M. Kalau ada molar sama air. Ya, gram PMR-nya itu kan udah jadi diketahui kan ya. Jadinya di sini 0,05 terus dikali 1000 per 100 gram selarut, dikali KF-nya, dikali I-nya. I-nya berapa tuh jadinya? Sama ya. Sama-sama N-nya 2 sama yang itu. Jadi sama I-nya 1 tambah alfa. Nah, dari sini jadi di sini, oh ya, delta F-nya berapa? 1,2. Oke. Nah, dari sini ada yang bisa bantu hitung jadinya berapa nih? Ini nih. 1,62 sama dengan hasil kali ini 0,93. Hampir sama. Jadi gimana nih? Coba mejanya Mas coba abis ini diapain? Coba. Oke, jadi alfanya adalah berapa meja ini? Meja belakangnya nih. Berapa? Coba hitung alfanya 1,62 sama dengan ini nih. Alfanya jadi berapa coba? Iya, jadi alfanya 0,74 dan ini jawabannya benar ya. Yang atas. Jawabannya Kinan sama siapa? Ya. Oke, itu aja. Thank you untuk belajar hari ini. Tapi sebelum itu Miss minta waktunya 1 menit aja. 1 menit aja. 1 menit aja. Jadi di sini Miss mau kalian 1 orang. Nanti Miss Win yang keluar namanya silakan berdiri terus sampaikan apa yang kalian dapatkan pada hari ini ya. Oke, ready ya? Oke. Moses. Felicia. Ya, Felicia. Oke. Silakan Felicia, apa yang kamu dapatkan hari ini? Oke. Terus?
jadi katanya ternyata garam bisa melelehkan ini ya, molekul air dan ngerjain soal ini. Oke, silakan boleh beres-beres. Terima kasih. Jangan lupa nanti bawa ya S-nya dari rumah. Diselesaikan LKPD-nya. Satuan hukuman kalian ada menemukan scan yang bukan punya kalian? Adakah? Punya salah itu, Hah? punya salah saya. Iya, adakah yang menemukan atau mungkin termasuk ke pasar kalian? Ada ya? Kalau nggak ada.